NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh tanah air pokoknya ya, di seluruh pelosok tanah air. Selamat berjumpa lagi dengan Endri atas Hiki. Baik, di video kali ini kita akan melihat progres pengerjaan atau capaian di sore hari ya, dari mulai pagi hingga sore ini. Dan kita lihat di sini ada kunjungan rupanya sahabat, namun saya tidak tahu siapa yang berkunjung dan dari mana yang berkunjung. Namun sepertinya ini sangat serius sekali ya. Jadi menjelang homologasi sudah dekat, intensitas pengerjaan di sirkuit Mandalika terus diintensifkan dan terus ditingkatkan, sehingga mudah-mudahan kita berdoa nanti pada waktu homologasinya akan lolos ya, sehingga nanti kita akan bisa menonton Superbike atau WSBK yang nanti akan digelar pada bulan 11 ya, November tanggal 12 kalau tidak salah begitu menurut Kepala Staf Kepresidenan ketika berkunjung ke sirkuit Mandalika ini. Seperti yang kita lihat di sini sahabat, ini adalah merupakan pembangunan race control, dan ada yang mengatakan dan berkomentar tadi, kok kecil sekali ya, kok pedoknya kecil sekali sih. Nah, pedok itu belum dibangun dan itu adalah race control, dan pedok itu nanti akan panjang dan akan besar sekali karena di sini masih dalam tahap pengurugan dan tahap perataan seperti yang kita lihat di depan ini ya. Dan ini nanti untuk area pedok, dan pedok tersebut nanti akan memuat sampai 40 garasi ya. Jadi untuk pembangunan pedok masih belum dimulai, baru tahap awal untuk penyempurnaan lahan untuk pembangunan pedok. Begitu ya sahabat bosku. Baik, langsung kita menuju ke bagian kanan di sini sahabat, dan ini adalah merupakan pemasangan konkrit barrier dan juga pemasangan kawat di pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Dan nanti di sebelah kanan trek lurus ini akan dibangun tribun, dan tribun ini nanti akan berhadapan dengan pedok ya. Nah, seperti itu sahabat. Dan kita lihat di sini masih melakukan pemasangan pagar, terutama untuk kawat yang berwarna hijau. Nah, kemudian kita akan lanjut ke depan sahabat, di mana ada tunnel atau terowongan. Dan untuk penempatan konkrit barrier di sini sudah cukup panjang, sudah hampir menyentuh di tikungan yang pertama. Nah, seperti ini sahabat. Dan kemudian di bagian kanan di sini untuk pengoneksian ataupun juga penyambungan drainase di sini terus dilakukan pengerjaan. Dan kita lihat di sini ada eskavator dan juga ada kren di sini ya, yang sedang menurunkan beton atau drainase beton yang nanti akan disimpan di bagian sisi kanan tikungan yang pertama ini. Nah, seperti ini sahabat kondisi terkini di tikungan yang pertama, tepatnya di drainase yang memotong lintasan, tepatnya di ujung trek lurus. Kemudian kita lihat di sini tarik mundur, drainase ini nanti akan langsung terhubung dengan drainase di tikungan kedua, ketiga, keempat, bahkan belok kanan, dan langsung nanti akan terhubung ke drainase yang berada di tikungan yang ke-11. Baik, seperti biasa bagi sahabat yang kebetulan baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa bantu saya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Baik, lanjut kita ke trek sahabat, dan inilah merupakan pengerjaan pembuatan pondasi, nanti akan pemasangan pagar ya. Di sini pagar pembatas antara tribun dan sudah dipasang, namun di sini masih belum dipasang kawat atau jaringnya ya. Tidak seperti di sebelah kanan tadi di trek lurus panjang 700 meter. Kemudian kita beranjak dan berbelok ke arah kanan sahabat, dan ini adalah merupakan pengerjaan jalan atau pembentukan jalan yang nanti akan masuk ke dalam zona sirkuit.
Sementara yang lurus ke depan itu adalah merupakan jalan yang nantinya akan menghubungkan tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sebagai informasi bagi sahabat bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai 2 tunnel atau 2 terowongan yang difungsikan untuk akses keluar masuk para sahabat ketika datang dan berkunjung menonton ke sirkuit Mandalika. Jadi sekalipun balapan sedang dilakukan atau sedang berlangsung, jadi kita tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu oleh balapan. Nah, seperti itu sahabat ya. Dan bagi sahabat yang nanti ingin menyaksikan langsung atau live di sirkuit ini, silakan bersiap-siap dari sekarang. Segala macam kebutuhannya silakan dipersiapkan, terutama isi dompetnya ya. Terutama bagi sahabat yang berada di luar Pulau Lombok ya, yang berada di luar Lombok, atau yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Pulau Sumatera, di Kalimantan. Silakan nanti kita berbondong-bondong untuk menyaksikan gelaran balapan MotoGP di awal tahun 2022, ataupun nanti akan menonton WSBK ya, atau Superbike nanti mudah-mudahan jadi di bulan November nanti ya. Baik sahabat, untuk selanjutnya sirkuit MotoGP ini pun mempunyai 17 tikungan ya. Bagi sahabat yang belum mengetahui dan baru bergabung, mungkin ada juga yang kebetulan baru menonton video ini dan baru menonton perkembangan sirkuit Mandalika atau pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa 17 tikungan semuanya, yaitu 6 tikungan ke kiri dan ada 11 tikungan yang ke kanan. Namun perlu diketahui bahwa tadinya sirkuit Mandalika ini akan dibangun 19 tikungan. Jadi setelah Dorna Sport, maksud saya setelah Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan, maka akhirnya dibangun 17 tikungan dan dikurangi 2 tikungan. Dari 19 tikungan menjadi 17 tikungan. Dengan alasan ketika terlalu banyak tikungan akan terlalu banyak memakan resiko bagi para rider ya, sehingga digantikan dengan trek lurus, dan menurut Carmelo Ezpeleta akan memudahkan untuk melakukan overtaking. Nah, begitu sahabat. Dan sekarang kita berada di sebelah kanan tikungan ke-9 menuju tikungannya ke-10, dan kita tepat berada di atas bukit. Nah, bukit ini nanti akan menjadi bukit yang paling favorit untuk spot penonton ya. Karena dari bukit ini nanti kita bisa melihat ke sebelah kiri ke tikungannya ke-6, 7, 8, 9, 10, bahkan ke kanan ke-11, 12, 13, 14, bahkan bisa juga melihat ke trek lurus kalau di tengah-tengah sirkuit tidak ada bangunan. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menonton di tikungan ke-10 ini juga, selain kita bisa menikmati balapan, kita juga akan disuguhkan dengan panorama yang sangat indah sekali dari Pantai Kuta Mandalika yang kita lihat di depan ya. Dan inilah tikungan yang ke-10, yaitu tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Dan bisa kita lihat untuk area run off-nya sudah dilakukan pengaspalan, namun pengaspalannya baru tahap yang pertama. Kemudian informasi bagi sahabat ya, untuk pengaspalan trek yang utama atau main track nanti untuk lapis kedua dan lapis ketiga akan segera dilakukan dan akan segera dilaksanakan pengaspalan setelah outer line dan inner line nanti terhubung semua ya. Dan ini adalah merupakan papan-papan penunjuk ya sahabat. Ya, bagus sekali kan? Kita lihat. Wow, keren. Dan biasanya ketika dipasang seperti ini ada kunjungan sahabat ya. Dan memang benar sekali tadi kita lihat ada kunjungan ke sirkuit MotoGP Mandalika. Namun mohon maaf saya tidak bisa mengabarkan siapa atau dari mana kunjungan itu ya. Kemudian kita tarik mundur sahabat. Nah, di sini nanti sebagai informasi untuk pengaspalan tahap yang kedua nanti akan dilakukan setelah grapple beres, drainase semuanya sudah tersambung, kemudian outer line dan inner line juga sudah beres. Dan untuk pengaspalan kedua sahabat nanti akan dilakukan 5 tahap menurut kabar ya. Jadi akan dilakukan 5 tahap sepanjang 4,31 meter itu, 31 km itu nanti akan dilakukan 5 tahap. Namun untuk pengaspalan yang terakhir nanti akan dilakukan secara menyeluruh ya, tanpa henti sepanjang 4,31 km. Dan memang itu merupakan peraturan untuk pengaspalan di sebuah sirkuit karena tidak boleh terputus ya, alias tidak boleh ada sambungan kecuali sambungan di pertama kali melakukan pengaspalan. Nah, seperti itu sahabat kurang lebihnya. Bagi sahabat yang tahu banyak atau telah berpengalaman atau punya ilmu, punya
wawasan tentang bagaimana pengerjaan sirkuit apa saja dan bagaimanapun, silahkan share di kolom komentar ya. Silahkan share saja di kolom komentar, barangkali ada sahabat yang ingin mengetahui tentang sirkuit ya lebih, karena memang pengetahuan kami juga terbatas ya sahabat, dan mohon maaf. Kemudian di sebelah depan kita akan melihat ya, ini adalah merupakan tikungan yang ke-12. Nah, tikungan yang ke-12 ini adalah merupakan tikungan yang berbelok ke arah kiri. Dan kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan untuk pembuatan drainase sudah tidak ada pengerjaan lagi sahabat ya. Dan kemudian kita lihat di sini, di sebelah kanannya banyak sekali alat-alat berat untuk pengaspalan. Dan untuk pengoneksian drainase di sini masih terus dilakukan, namun masih belum selesai, bahkan di sini masih belum dipasang begisting. Nah, kemudian yang di depan ini sudah dilakukan pengecoran, namun masih ada galian untuk penanaman kembali di area drainase ya. Kemudian kita lihat di sini sudah penuh rupanya sahabat ya. Kalau tadi pagi belum penuh ini, dan sekarang sudah penuh di area gravel tikungan yang ke-13. Dan sebelah kanan inner line sudah dilakukan pengaspalan, namun di bagian run off di tikungan yang ke-13 ini masih belum dikerjakan kembali. Apalagi di area curb-nya di tikungan yang ke-13 masih belum tersentuh kembali. Namun di sini di sebelah kiri di area rumput atau penanaman rumput sudah mulai dikerjakan. Bahkan di sini sudah menumpuk rumputnya sahabat, kemudian nanti akan ditanam di sini. Dan untuk area penanaman rumput ini sangat luas sekali. Kita lihat di sini, tarik mundur sahabat ya. Nah, ini adalah merupakan tikungan ke-13 di bagian sisi kiri. Kemudian kita akan beranjak ke bagian sisi kanan, dan ini adalah merupakan drainase sahabat. Nah, drainase yang masih terbuka dan masih berlubang. Nah, itu berarti drainasenya masih belum dilakukan penyambungan. Sementara di bagian sisi kanan di sini bagian inner line sudah mulai dilakukan pemadatan dan juga penyempurnaan untuk agregat ya. Dan kemudian ini juga nanti akan langsung dilakukan frame coating setelah dilakukan pengecekan apakah sudah memenuhi standar atau sudah bagus nanti untuk dilakukan frame coating. Setelah frame coating baru nanti akan dilakukan pengaspalan. Kemudian ini area yang baru saja dilakukan kemarin relokasi, dan ini adalah bekas masjid ya. Dan sekarang sudah mulai dikerjakan untuk penyambungan antara outer line tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-15 dan juga tikungan yang ke-14. Sementara di sebelah kanan kita lihat banyak sekali drainase beton yang sudah berderet menumpuk di sana, dan nantinya akan dipasang di bagian sisi kiri dan sisi kanan di bagian outer line tikungan yang ke-14 tersebut. Sementara kita lihat di sini sahabat, untuk bagian area gravel di tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16 masih dihamparkan dan masih belum rata semua. Apalagi di sini masih ada drainase yang masih belum terkoneksi, masih belum dilakukan pengerjaan untuk penyambungan, dan masih juga ada galian di sini yang memotong lintasan run off ya. Kemudian di depan juga kita lihat untuk penyambungan drainasenya masih terus dilakukan pengerjaan. Dan seperti ini sahabat keadaan atau situasi di tikungan ke-15, ke-16 dan juga ke-17 di area gravel. Dan sebagai titik jatuh atau sebagai safety para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Baik sahabat, demikianlah video yang bisa saya sampaikan dan narasi yang bisa saya berikan. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi banyak kekeliruan mungkin, mohon dibukakan pintu maafnya. Dan selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Untuk itu jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya. Baik sahabat, akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.